Halo teman-teman, bertemu lagi pada seri persamaan diferensial biasa ya. Kali ini kita akan berbicara mengenai PD linear non homogen koefisien konstan. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya itu kita berbicara mengenai PD linear non homogen, bukan non homogen ya, homogen koefisien konstan, yang sekarang yang non homogen. Oke, kali ini yang akan dibahas nanti adalah sedikit konsep dasarnya begitu. Kemudian untuk bagaimana menyelesaikannya nanti pada video-video yang lain ya. Ini kita mulai, ini bentuk umumnya. Ya, perhatikan yang membedakan dengan homogen adalah di sana ada Gx. Kalau dia homogen ini bernilai 0, tapi kalau non homogen ini Gx, dengan Gx tidak 0 ya, itu non homogen. Kemudian sama seperti biasa I-nya harusnya dari 0 ya, ini bukan hanya dari 1. Dari 0, 1 sampai N ini bilangan real. Oke. Ini contohnya. Saya rasa teman-teman bisa dan mudah ini. Yang penting di ruas kanan yang tidak memuat Y ataupun turunan dalam Y itu ada fungsi dalam X. Ya. Kalaupun di ruas kiri boleh, nanti kan bisa dipindah ke kanan. Oke, sebagai pengantar perhatikan persamaan diferensial yang sudah tertulis di situ. Ya. Ini turunan kedua, turunan pertama, ini sama dengan 2x plus 2. Ya, d kuadrat y dx kuadrat plus dy dx sama dengan 2x plus 2. Nah, perhatikan bahwa ini x kuadrat itu penyelesaian. Teman-teman bisa dicek, bisa cek ya. Turunan pertamanya 2x, oh iya ini bisa diganti menjadi 2x. Turunan kedua 2x diturunkan lagi menjadi 2. Ini menjadi 2. Jadi sama dengan 2x plus 2. Benar. Dia solusi. Tetapi kita tahu bahwa ini F2 dengan F3 itu nanti teman-teman bisa cek bahwa itu juga solusi. Itu yang pertama. Lanjut. Kita punya solusi lain. X kuadrat plus C1 ini nanti solusi. Kemudian X kuadrat plus C2 E pangkat negatif X ini juga solusi. Teman-teman bisa cek itu. Ya. Tetapi perhatikan. Ketika saya punya Gx, G1X, namakan G1X itu 2X kuadrat, dia bukan solusi. Ya. 2X kuadrat substitusikan ke sana, hasilnya tidak akan menjadi 2X plus 2. Jadi bukan solusi. Nah, dan kalau teman-teman cermati di sini ada bentuk C1, di sini ada bentuk C2E pangkat negatif X. Ya. Ada C1, ada C2E pangkat negatif X. Dan itu apa? Ternyata itu adalah solusi atau penyelesaian dari ini. Atau ini adalah PD homogen, linear homogen yang bersesuaian dengan PD non homogen ini. Ya. Jadi di sini kenapa tadi C1 dan C2-nya bisa bebas? Karena ini solusi dari yang 0 ini. Nah, sedangkan yang ini 2x kuadrat ini bukan solusi. Kenapa? Solusinya satu-satunya hanya x kuadrat kok yang memenuhi ini. Ya. Satu-satunya adalah x kuadrat. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana untuk menemukan solusinya dan mungkin di video yang lain ya, karena itu masuk ke bagaimana menyelesaikannya. Menyelesaikan kan ada dua metode, yaitu metode variasi parameter dan koefisien tak tentu. Tapi paling tidak di sini teman-teman tahu bahwa oh iya, jadi ada bagian yang tidak bisa
bebas dikalikan konstanta begitu, atau tidak bisa bebas dibuat kombinasi linear, misalkan x kuadrat ini, tetapi ada yang bebas kita buat kombinasi linearnya dan tetap menjadi solusi jika ditambahkan dengan x kuadrat. Oke. Kita lihat konsepnya. Ya, ini PD linear non homogen. Nah, ini yang saya sebut sebagai PD linear homogen yang bersesuaian. Jadi di sana Gx, ini ke bawah dia menjadi 0. Kemudian ini beberapa istilah YP, ya. Ini penyelesaian khusus. Ya, jadi fungsi yang merupakan penyelesaian dari ini salah satu fungsi. Kalau di contoh yang tadi yang x kuadrat itu penyelesaian khusus. YC, ini penyelesaian pelengkap. Jadi ini saya sesuaikan dengan bukunya yang di RUS ya. JP dengan YC. YC penyelesaian pelengkap. Artinya dia akan melengkapi atau membuatnya menjadi lebih banyak lagi penyelesaiannya. Tidak hanya YP, tetapi nanti bisa kita kombinasikan dengan YC ini. Di mana YC itu nanti adalah penyelesaian dari PD homogennya. Jadi penyelesaian dari yang ini. Teman-teman sudah bisa terkait ini. Ya. Nah, nanti penyelesaian umumnya ya adalah YP ditambah dengan YC. Jadi penyelesaian di sini tetap umum. Kenapa? Karena tadi itu masih memuat C1 dengan C2 di contoh yang di awal tadi. Nah, ini contohnya ya. YP negatif X, solusi dari PD bisa dicek nanti kalau Y-nya adalah negatif X. Ini akan menjadi solusi, bisa dicek. Kemudian YC, ini solusi PD homogen yang bersesuaian. Jadi ruas kanan ketika 0, kita bisa dapat YC-nya adalah C E pangkat X. Sehingga solusi umumnya ini. Ya. Di sini masih membahas mana YP, mana YC, begitu, dan bagaimana solusinya. Kita belum menyelesaikan. Nanti akan di video yang lain. Kemudian ini, ya, 1-2x bisa dicek nanti YP sama dengan X. Ini adalah solusi PD. Kemudian YC-nya, ini adalah solusi dari PD homogen yang bersesuaian. Kemudian ini solusi umumnya. Ya. Jadi X ditambah dengan, jadi YP tambah YC berarti X tambah C1 E pangkat X plus C2 E pangkat negatif 2X. C1 maupun C2 adalah bilangan real. Ya. Dia sebagai parameter. Artinya kalau mau nanti diganti berapapun pasti tetap masih solusi. Makanya itu dinamakan solusi umum. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Ya, penyelesaian. Pertama, saya punya yang namanya metode koefisien tak tentu. Tetapi permasalahannya adalah ini sederhana. Ya, dalam beberapa kasus dia lebih sederhana, tetapi terbatas. Ya, terbatasnya adalah pada Gx-nya. Gx-nya atau yang bagian kanan yang tidak memuat Y tadi, ini harus fungsi-fungsinya hanya berbentuk ini. Eksponensial, polinomial, kemudian sinus maupun cos. Jadi kalau ada tangen, ya nggak bisa. Kalau akar X bentuk akar, nggak bisa diselesaikan dengan koefisien tak tentu. Penyelesaian yang kedua adalah dengan metode variasi parameter. Ini secara umum. Mau Gx-nya bentuknya apa saja, bisa, selesai. Hanya memang untuk variasi parameter nanti akan lebih panjang dan tidak mudah. Ya, tetapi bisa untuk semua fungsi. Gx-nya berbentuk apapun bisa. Oke, itu konsep awal atau konsep dasarnya. Silahkan teman-teman bisa cermati, semoga bisa dipahami. Dan nanti untuk selanjutnya, di video selanjutnya saya akan
menjelaskan mengenai bagaimana menyelesaikan dengan metode koefisien tak tentu. Ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.